supaya mereka tuh bisa tahu bisnis ini tuh luar biasa. Oke ya. Oke, kita mulai slide pertama Pak Yohanes. Seperti kita ketahui ya teman-teman. Slide pertama Pak Yohanes. Bro. Belum berubah, Bro. Belum. Oke, sip. Udah. Bukan yang ini Pak Yo, yang satu lagi. Ini. Oke, siap. Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman di sini, pada tanggal hari ini kalau nggak salah gubernur kita khususnya yang di teman-teman kita yang di saat ini di Jakarta, di DKI Jakarta sudah mengumumkan akan memperpanjang lagi PSBB yang dimana selama PSBB yang selalu berkelanjutan ini membuat semua aspek ekonomi benar-benar tuh merana ya. Kita tahu memang tidak mudah gitu loh untuk survive di tengah-tengah seperti hal dalam kasus seperti kayak gini gitu teman-teman. Tapi apapun itu kita pastikan tetap harus survive ya. Kita tetap harus berjalan terus karena apa? Dari segi ekonomi kita masih membutuhkan pengeluaran, ada pengeluaran yang harus kita bayarkan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Jadi kita tetap harus berpikir apa langkah selanjutnya harus saya perbuat gitu kan. Seperti di gambar itu kan banyak sekali aspek-aspek di gambar yang saya share ini seperti travel, tour and travel saat ini benar-benar tuh keadaan yang benar-benar sangat terpuruk ya. Bahkan teman-teman yang mungkin saat ini sudah berjalan mempunyai bisnis cafe and resto ya, itu pun baru berjalan mulai PSBB selesai, baru mulai buka 1-2 bulan, kena PSBB lagi, di mana ketika sekarang saat ini khususnya di DKI Jakarta tidak boleh adanya namanya makan di dalam ya kan, semua harus take away. Nah bahkan kalau take away pun itu pun omset pasti turun drastis gitu loh ya. Atau bagi teman-teman yang mungkin mempunyai usaha, mempunyai butik atau mempunyai kuliner, buka kuliner di mall atau begitu, dalam keadaan seperti saat ini pun di mall pun saya lihat kemarin seperti PSBB yang sudah dibuka, ke mall pun tetap sepi loh, tidak seperti biasanya. Jadi benar-benar semua aspek saat ini terkena dampak ya. Bahkan yang teman-teman kita mungkin di sini ada pekerjaannya di bidang transportasi online ya, itu pun sama kena dampak ya. Wedding organizer dan segala macamnya. Jadi kira-kira nih kalau saya boleh tanya nih kepada teman-teman di sini, sampai kapan sih keadaan seperti kayak gini kita harus alamin? Kan satu pertanyaan besar ya, mungkin teman-teman bisa jawab nggak sampai kapan? Semua pasti pada bingung ya. Belum tahu sampai kapan. Betul, kita nggak tahu ini sampai kapan. Masih pertanyaan yang sangat besar buat kita saat ini yang khususnya masih di Indonesia. Masih satu pertanyaan besar, pandemi ini, case ini sampai kapan akan berakhir? Tapi ekonomi di kuartal ketiga ini pemerintah pun akan mengumumkan segera bahwa kita akan juga masuk dalam jurang resesi. Jadi kalau kita dengar resesi itu juga benar-benar tuh ya pastinya ada dampak seperti ke ekonomi nanti ke kitanya seperti apa, terpuruknya seperti apa. Pasti akan ada terjadi dampak. Bahkan kalau kita boleh lihat saat ini pemerintah belum umumkan resesi aja. Rasanya tuh keadaan resesi itu sudah kita rasakan saat ini gitu loh. Kalau saya punya orang tua punya bidang usaha di pasar, punya toko, itu pun mereka udah pada teriak, teman-temannya yang di daerah-daerah di kiri kanannya ya kan yang punya toko. Semua pada teriak, keadaan sekarang sepi, daya beli nggak ada dan sebagainya. Itu kita nggak tahu akan terjadi sampai kapan. Itu pemerintah belum bilang resesi, tapi keadaan sekarang ini sudah dirasakan. Oke, kita lanjut. Jadi, bagi teman-teman yang saat ini mungkin berpikir, aduh, saya harus mulai nih, berpikir nih, mau usaha apa nih di tengah-tengah resesi begini, ya kan? Bagi yang punya modal sih, mungkin pikir gampang ya, oh saya punya modal, main sikat aja, apapun bisa kita jalankan. Betul, nggak salah.
Tapi juga harus dipikirkan teman-teman, kalian punya modal dengan keadaan perekonomian saat ini yang sedang benar-benar terpuruk, kita punya modal pun kita was-was loh. Ya, punya modal tapi saya nggak punya pengalaman. Mau buka misalnya, saya punya modal misalnya, anggaplah ada kata 200 juta. Saya pengen buka toko bakmi atau toko Chinese food atau semacamnya. Tapi saya nggak punya pengalaman di bidang masak-memasak. Hanya menggantungkan semua itu kepada karyawan dan segala macam. Apakah menurut teman-teman itu bisa dijalankan? Bisa, tapi bisa juga. Akhirnya karyawan nggak mau kerja, itu toko, itu tempat pasti akhirnya jadi sampah. Gitu loh. Jadi menurut saya segala sesuatu itu yang mau kita jalanin, yang mau kita kerjakan, sedikitnya kita pasti harus punya pengalaman di dalam bidang itu, gitu loh. Kalau bicara pengalaman, pasti tentunya kita harus ada namanya butuh waktu untuk kita belajar, kita pelajari, ya toh. Seperti tadi saya ambil contoh, kalau kita mau buka toko bakmi atau toko Chinese food atau tempat makanan, kita harus ada namanya tuh butuh waktu, kita harus mempelajari, oh bagaimana cara bikin bakmi yang benar, bumbunya seperti apa, belajar dari siapa, belajar yang sudah punya pengalaman. Itu kita belajar. Sehingga apa yang kita pelajari ini menjadi satu pengalaman buat diri kita. Masih berani gak untuk membuka toko bakmi, toko Chinese food, itu toh. Ya kan? Nah, kalau bicara seperti kayak gini kan, itu kan semua butuh waktu. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya modal besar pun untuk mencoba buka sebuah bisnis, anggapan sekarang keadaan seperti kayak gini, ekonomi yang sedang lesu seperti ini, kita punya modal besar, kita main hajar aja begitu. Resikonya besar gak? Wah, tentu sangat besar teman-teman. Bahkan orang saat ini boleh dibilang bagi mereka yang teman-teman, yang saya punya teman-teman beberapa, mereka yang punya ekonominya di atas, mereka nggak berani loh untuk saat ini expand untuk membuka usaha-usaha yang dengan modal yang besar. Karena apa? Mereka berpikir resiko bisa terjadi kapan aja dalam waktu belakangan ini gitu. Jadi semua adalah pertanyaan besar. Bagi mereka yang punya modal pun itu pertanyaan besar loh teman-teman. Mereka berani gak jalanin bisnis? Mereka berani gak buka bisnis dalam keadaan seperti kayak gini gitu. Apalagi bagi kita mungkin saudara kita, teman kita, keluarga kita yang mungkin modal kita minim. Lebih besar lagi pertanyaan besar kita ya. Mereka yang punya modal aja bingung, apalagi kita yang nggak punya modal. Betul nggak? Jadi kan, tapi kan semua itu kalau menurut saya, bisnis yang bagus, bisnis yang hebat, belum tentu memakai modal yang besar. Nah, itu. Selalu kalau dari dulu kita selalu beranggapan bisnis bagus itu pasti harus perlu modal besar. Selalu kita beranggap seperti itu. Tapi menurut saya sekarang ini, bisnis hebat belum tentu pakai modal besar. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, Pak Yo. Jadi di gambar ini saya menulis harus bisa melihat peluang usaha, ya. Kita seperti ngeker nih, kita keker, kita bidik, ya kan? Peluang usaha apa yang kira-kira itu tepat? Banyak, ya toh. Kalau bicara peluang usaha, teman-teman yang saat ini yang sudah ngerti komputer atau di medsos segala macam, pada cari kan. Peluang usaha di tengah pandemi, peluang usaha 2020, peluang usaha yang mudah dijalani, ya kan? Semua ada. Mau cari yang seperti apapun ada. Betul nggak teman-teman? Jadi intinya di sini kalian itu saat ini keadaan seperti ini bagi yang sedang bekerja sebagai karyawan atau ibu rumah tangga ya, atau teman-teman di sini yang sebagai yang memiliki sebagai pengusaha memiliki satu perusahaan atau apapun itu. Pasti tetap masih ingin mencari namanya sebuah peluang usaha yang kira-kira apa yang bisa saya bidik untuk memperlebar saya punya sayap.
Jadi itulah mental pembisnis yang benar, gitu loh. Mereka bukannya rakus akan bisnis, bukan. Tapi menurut saya pembisnis itu, yaitu dia selalu melihat di mana ada peluang, itu dia waktunya disikat. Jadi di mana ada peluang tepat, gua makan. Di mana ada peluang tepat, mangsa tepat, gua sikat. Nah, gitu loh. Ya, kita belajar dari teman-teman yang mungkin yang sudah punya bisnis, pasti mereka seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang lain, mungkin ada berpikir, ini jelas-jelas depan tuh udah emas nih, kasih dia peluang nih. Tapi mereka nggak bisa lihat itu peluang. Mereka anggap, aduh nggak semudah itu. Aduh nggak mungkin lah. Aduh susah jalanin itu. Banyak nggak seperti itu teman-teman? Banyak ya. Jadi hanya orang yang memiliki mata lebah, ya kalau kita lihat dari kemarin-kemarin di video di grup kita ya kan selalu bilang bagi orang yang memiliki mata lebah baru bisa melihat peluang yang tepat untuk kita jalankan. Peluang yang tepat, ciri-ciri seperti apa nih kira-kira nih? Perlu modal gak? Perlu. Namanya usaha, namanya bisnis apapun itu, saya bilang pasti perlu modal. Tapi modalnya kecil, berarti kan resiko kecil. Betul gak? Kalau kita membuka usaha dengan modal kecil, nah secara cepat pun itu kita akan break even point. Ya toh? Tapi kalau modal kita besar, udah pasti resikonya sangat besar. Nah, marketnya ada gak? Yang kita jalankan, yang mau kita kerjakan, yang mau kita bisniskan itu, ada gak marketnya? Percuma loh kalau kita sudah membuka satu usaha, orang menurut saya, wah ini usaha pasti hebat nih ya kan, modal gue udah segini, udah 200 juta, nggak mungkin nggak jalan. Sorry, marketnya ada gak? Gitu ya kan? Kembali lagi, marketnya ada gak? Nah, kalau dengan 3 kriteria ini aja, modal kecil, marketnya besar, itu aja sebenarnya teman-teman harus berpikir nih, ini udah pasti cuan. Ya toh? Ini udah pasti cuan. Modal kecil, market besar. Beda dengan market besar, modal besar. Nah, kalian harus mikir-mikir deh, berani apa enggak? Gitu loh, ya. Oke, lanjut Pak, ayo. Nah, sekarang saya mau kasih teman-teman lihat nih, sebuah gambar di mana ini yang mau saya tawarkan seperti tadi nih. Teman-teman, kalau menurut saya, dalam keadaan seperti saat ini, menurut saya, bisnis yang kira-kira tepat itu ya bisnis seperti kebutuhan pokok. Ya, karena menurut saya, cara pandang saya dari dulu sampai saat ini, orang yang membuka bisnis bahan makanan pokok itu tetap stay tune gitu loh. Bahkan dalam keadaan pandemi, bencana apapun itu, tetap mereka orang semua tuh cari bahan pokok, ya kan? Beras ya, minyak lah, gula lah segala macam. Intinya toko sembako itu nggak akan pernah nama itu orang bilang expired, ya. Beda dengan toko-toko yang mungkin seperti kayak kuliner zaman-zamannya kayak bubble drink lah, ya kan, terus makanan apalah ya kan, itu ada waktu-waktu expirednya. Tapi kalau menurut saya bisnis yang menurut saya yang bisa digeluti saat ini, menurut cara pandang saya adalah bisnis kebutuhan pokok yang mungkin akan awet sampai ke depannya, gitu loh. Tapi kalau bicara untuk membuka satu bisnis, membuka toko sembako begitu kan harus memerlukan modal yang besar lah ya. Nah sekarang seperti di gambar ini saya tulis nih, teman-teman saya mau tawarin saat ini yang kalian yang sudah ikut Zoom meeting, ya kalian anggaplah kalian itu belum ikut sebagai mitra. Kalau teman-teman melihat gudang beras ini, saya mau tawarkan, teman-teman mau gak join di bisnis ini, modalnya 100 juta. Marketnya besar loh, seperti tadi saya bilang. Ya toh? Ini market besar. Semua orang pasti pakai, semua orang pasti makan. Kira-kira nih teman-teman saya tawarkan, mau gak ikut bisnis join bisnis dengan saya, yang malam ini hadir di Zoom ini, tapi modalnya 100 juta. Kira-kira
teman-teman jawabnya apa? Pasti pada kabur, ya kan? Pasti pada mikir, gila Pak Edi, mana mungkin, dia bilang gitu kan. Sekarang ini, nah itu ada yang komen tuh, nggak mau. Ya iya, betul. Saya pun mikir-mikir kalau misalnya ditawarin sama Upland, ayo Pak Edi buka toko beras yuk, jadi agen beras. Modal berapa? 100 juta. Saya kabur duluan. Kondisi seperti gini loh. Bicara market besar nggak? Besar. Anggap nih saya buka toko beras ini di daerah kecamatan saya di Tanjung Priok. Saya punya toko beras ini segede begini nih, anggap kata ya. Dan saya bisa menjangkau satu kecamatan. Kecamatan saya boleh bilang toko saya paling besar. Itu pun hanya menjangkau satu kecamatan aja. Dan toko saya hanya itu aja. Gitu. Tapi saya nggak bakal tertarik. Jujur aja, dengan modal yang sebesar itu, orang bilang marketnya besar. Misalnya upline saya, Pak Yohanes. Marketnya besar bro, jual beras. Mending buka dah. Modalnya cepet 100 juta ini. Kecil lah, balik modal cepet kok. Iya, mungkin kalau bicara yang kemarin-kemarin orang bilang masih mikir-mikir nih, bolehlah coba-coba ya intinya ya. Kalau memang sudah ada target ke depannya seperti apa. Tapi keadaan seperti kayak gini, dengan modal 100 juta orang saat ini bener-bener loh mikir bukan sekali aja, berkali-kali gitu loh. Bener gak teman-teman ya? Setuju ya? Oke, lanjut Pak Yo. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau seperti tadi orang tadi saya tawarkan Bapak Ibu saat ini teman-teman buka toko beras aja nggak mau ya kan dengan modal seperti itu. Nah kita sering nggak lihat orang-orang seperti kayak gini nih. Orang lebih milih keluarkan modal puluhan bahkan ratusan juta untuk duduk diam jaga toko dari pagi sampai malam. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Betul, Pak Edi. Betul ya. Betul. Ya. Betul, Jadi orang kadang lebih rela, bro, bisnis yuk, bisnis apa? Yuk buka toko butik lah, ya kan, misalnya toko baju, ya kan. Berapa modalnya? 50 juta. Oh ya udah, gimana caranya sistem segala macam, sewa tempat lah, masukin butik, masukin bajunya lah, habis sekitar 150 juta. Dia rela loh. Duduk dari pagi buka toko sampai malam sampai sore tutup. Rela. Ya, bahkan waktunya itu benar-benar sudah terikat. Oke, anggap dia pakai karyawan, tetap bosnya tuh harus hadir. Ya. Bosnya harus pantau. Ya kan? Karena apa? Bicara namanya toko seperti yang kita lakukan itu konvensional itu selalu harus ada pemilik yang selalu standby. Kalau nggak ada pemiliknya pasti dia pakai orang kepercayaan. Semua adalah butuh namanya itu biaya dan lain-lain. Tapi mereka rela loh. Ya toh? Rela keluarin puluhan sampai ratusan juta. Jadi kadang saya nggak habis pikir ya sama orang-orang, sama teman-teman yang mungkin teman-teman ada prospek di perjalanan, prospek orang menilai kita joinnya hanya 100.000, anggap enteng, anggap sepele. Aduh, bener-bener saya kadang tuh sakit hati gitu loh. Lu gua ajakin bisnis yang modalnya puluhan juta, lu mikir-mikir, ya kan? Sekarang bisnis yang hanya cuma 100.000 yang boleh dibilang modal benar-benar sangat kecil, lu juga masih nggak mau, masih nggak percaya, ya kan? Jadi benar-benar kita tuh seakan-akan tuh seperti apa gimana ya? Gregetan gitu sama mereka gitu loh. Bahkan seperti yang digambar ini, orang kadang rela loh, dia nggak punya duit pun, dia rela loh pinjem dana ke bank, gadein rumah, gadein mobil, gadein kendaraan. Demi apa? Mendapat modal buat buka usaha. Benar gak? Itu sering kita lihat. Dan itu terjadi. Gitu loh. Betul gak? Nah, tugas kita itu sebenarnya tuh saat ini ya buat nyadarkan mereka. Oh, ada bisnis bagus loh. Ada bisnis ini nih yang sebenarnya itu yang kita cari. Yang tanpa harus modal besar, market besar, dan resikonya kecil. Nah, itu loh yang harus kita share ke mereka gitu. Nah, semangat ini yang harus kita coba impartasikan buat mereka. Nah, menurut gambar di layar teman-teman ini, menurut teman-teman ya,
Bapak yang duduk situ itu menurut teman dia adalah seorang pembisnis atau bukan? Nah, kalau kita lihat nih. Ayo, pembisnis apa bukan teman-teman? Boleh dijawab? Yang mau jawab boleh, silakan dinyalakan speakernya. Kita berinteraksi. Pembisnis. Pembisnis bukan? Menurut teman-teman nih. Pembisnis. Pembisnis ya, ada yang bilang pembisnis. Ada yang mungkin ada pendapat lain? Dagang. Gimana Pak Yo? Pedagang itu, Pak. Pedagang ya. Bisnis itu. Oke, mungkin ada pendapat lain teman-teman? Ya, apapun pendapat teman-teman itu, ada yang bilang dia pembisnis, kita lihat dari segi apa dulu. Kalau tadi yang menjawab orang yang duduk situ itu adalah seorang pembisnis. Kita lihat dari cara pandang apa dulu. Kalau bicara bisnis itu, menurut saya dan seperti yang Pak Yona tadi bilang, dia adalah seorang hanya pedagang aja. Betul, dia hanya seorang pedagang saja. Bukan pembisnis. Bicara pembisnis itu adalah orang yang benar-benar tanpa harus dia standby, tanpa harus dia ada, usaha yang dia jalankan itu tetap running well, tetap berjalan. Gitu. Jadi tanpa dia harus duduk, tetap dia mendapat sebuah keuntungan. Tanpa saya harus jaga, tanpa saya harus ngapa-ngapain pun, bisnis saya tetap berjalan. Kalau dia duduk doang standby di sana, dia adalah pedagang. Karena apa? Dia terikat oleh waktu. Ketika dia sakit, atau dia kenapa-napa, dia pergi keluar kota, bisnis itu pun akhirnya bisa apa? Tutup, libur. Berapa lama? Belum tahu. Ya toh? Jadi ketika dia bisnis itu tutup, tokonya tutup, lantas pasti penghasilan pun stop. Income pun stop. Jadi kalau saya boleh bilang ini bukan bisnis. Dia hanya seorang pedagang. Ya, lanjut. Oke. Tadi saya bicara pembisnis ya. Jadi kita pun saat ini harus berpikir bicara bisnis itu cara pandang kita pun harus lebih maju ke depan. Harus memiliki satu step lebih lagi ke depan. Tujuan kita bisnis ini apa? Betul nggak? Pasti dalam pikiran teman-teman ini lihat satu gambar ini, financial freedom, waduh terlalu jauh Pak, ya kan? Nah, jangan selalu menurunkan kita punya kemampuan kalau kita tuh belum mencoba, gitu loh. Bicara financial freedom ini, semua orang ditanya, mau apa enggak? Pasti semua pada teriak, mau Pak, mau. Tapi saya tanya lagi, mau enggak berproses? Semua pasti ada yang bilang mau, ada yang diam, ada yang nunduk. Jadi kalau menurut saya financial freedom ini bisa enggak buat orang-orang yang benar-benar fight dalam bisnisnya? Sangat bisa menurut saya. Apalagi bisnis yang sebentar lagi akan saya masuk lebih dalam lagi, itu bisa menciptakan satu financial freedom buat teman-teman dengan saya. Dengan cara yang benar-benar simple, yang tidak harus berpikir, wah financial freedom berarti kita kerja harus lebih ekstra, kita kerja harus lebih dahsyat, kita kerja harus sampai melebihi orang-orang. Betul, memang cara berpikir itu betul, nggak salah. Tapi itu semangat buat jiwa kita gitu loh. Ya toh? Tapi sebenarnya ada gak cara-cara yang benar-benar simple yang kita jalankan? Ada, tapi kebanyakan orang di luar sana nggak tahu gitu loh. Nah, tugas kita saat ini adalah ayo kita sama-sama satu visi mencerdaskan teman-teman di luar sana, saudara kita, teman kita yang mereka masih benar-benar kerja hanya untuk mencari sesuap nasi aja gitu loh. Kadang mereka berpikir seperti tadi Pak Yo kirim di grup, berpikir, aduh saya udah miskin, itu udah nasib saya lah, ya kan. Saya udah nggak mungkin kaya, orang kaya itu memang udah takdirnya kaya. Itu bullshit menurut saya gitu loh. Semua itu tergantung daripada kita bagaimana kerasnya kita punya dream, kita punya tujuan menjalankan sebuah bisnis yang kita geluti gitu loh.
Kalau bicara financial freedom, apa sih financial freedom? Ya seperti tadi saya bilang, bisnis yang bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun kita berada gitu loh ya. Nggak mesti kita harus standby kayak tadi di toko, ya kan? Kita harus standby di sebuah ruangan, ya kan? Nah, dimanapun kita berada, mungkin hanya bermodalkan kita punya handphone, smartphone saat ini yang benar-benar canggih, itu kita bisa bisnis gitu loh. Nah, itulah ciri-cirinya nih. Nah, kedua, bisnis yang dimana ketika Anda tidak di tempat pun, bisnis Anda tetap menghasilkan keuntungan untuk Anda gitu loh. Itu seperti tadi saya bilang. Jadi kita lagi mau berliburan dengan keluarga, kayak kita mau ke Amerika, kita mau ke Australia, kita nggak usah pikir toko harus tutup atau bagaimana, nggak harus berpikir itu. Bahkan maaf kata, kalau kita sampai jatuh sakit pun, kita di rumah sakit sampai 1 bulan, 2 bulan, ini kata jeleknya ya, anggap kata begitu. Tetap kita punya bisnis, tetap berjalan terus, dan menghasilkan keuntungan buat kita. Nah, seandainya kalau seperti tadi toko konvensional, apakah bisa seperti itu? Ketika kita sakit, kita jalan-jalan, toko tetap tutup, tetap libur. Bisa apa? Nggak bisa apa-apa, nggak menghasilkan, income pun stop. Nah, lalu ketiga, bisnis yang hasilnya nanti bisa diwariskan kepada keturunan kita. Nah, ini sangat begitu penting menurut saya. Jadi kebanyakan kita punya saudara, kita punya teman, kita punya keluarga, saat ini mungkin punya bisnis ya. Ada yang bisnisnya benar-benar udah menengah sampai ke atas. Tapi pertanyaannya satu, bisnis yang saudara teman kita lakukan, yang mereka kerjakan itu, apakah sudah menjadi bisnis yang bisa nantinya diwariskan kepada keturunannya? Simple kan? Saat ini saya punya bisnis, saya main di kuliner. Saya buka kantin beberapa kantin. Nah, menjadi satu pertanyaan kepada diri saya ini, ketika maaf kata saya tutup usia, saya dipanggil Tuhan. Bisnis yang jalanin ini, boleh dibilang kalau dalam keadaan saat ini saya tutup mata, bisnis saya pun pasti akan tutup mata. Karena apa? Tanpa saya hadir, itu bisnis nggak bisa jalan. Dan jangankan saya hadir, berarti saya nggak, maksud saya, jadi bisnis ini tetap harus ada saya, gitu, intinya gitu kan. Nah, kalau sampai nggak ada saya, berarti bisnis ini kan tetap tutup. Bisa diwariskan nggak? Udah pasti nggak bisa. Nah, anggap kata bisa diwariskan. Bisa diwariskan ke istri, bisa diwariskan ke anak. Mereka tetap harus belajar lagi. Bisa nggak menyamai tangan saya yang bisa memasak segala macam, yang bisa meracik segala macam? Belum tentu. Dan akhirnya apa? Bisa goyang nggak? Saya punya rumah makan. Pasti bisa bergoyang. Karena apa? Orang melihat, kebanyakan kalau namanya udah bisnis makanan, orang pasti menilai, aduh, enakan tangan bosnya tuh yang kerjain, rasanya beda. Akhirnya apa? Saat itu juga dia nggak bakal baik lagi. Tetapi namanya bisnis makanan, dia merasakan enak, itu mulut udah berjalan. Nah, itulah kita tuh sebagai kebanyakan orang-orang baik saat ini, memang orang rata-rata punya dasar kebaikan seperti itu. Merasakan ada yang enak, ada yang baik, pasti maunya cerita terus kan. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang di yang poin ketiga ini, bisnis yang hasilnya nanti bisa diwariskan kepada keturunan kita. Bapak Ibu saat ini jika punya satu perusahaan, punya toko atau punya usaha yang benar-benar udah luar biasa, harus menjadi satu pertanyaan besar juga saat ini buat Bapak Ibu. Ketika saya dipanggil Tuhan nanti, bisnis saya ini bisa gak anak saya meneruskan? Apakah setelah saya mati, setelah saya dipanggil Tuhan, bisnis saya pun akan stop? Harus menjadi satu pertanyaan besar. Nah, jika bisnis Bapak Ibu belum bisa diwariskan untuk keturunan kita nanti, saat ini harus merubah sistem, bagaimana sistem yang akan bekerja ketika mungkin kita tidak ada. Ya. Nah, kita pasti harus mencari sebuah sistem. Oke, lanjut Pak Yo. Oke. Saya masuk lagi lebih dalam penjelasannya. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus coba mencari sebuah sistem. Nah, kebetulan
Bapak Ibu saat ini yang sudah bergabung di ISC atau teman-teman yang belum bergabung mungkin sudah tahu legalitas perusahaan kita, ya toh. Nah, ini penting nggak? Menurut saya sangatlah penting. Kalau misalnya legalitas perusahaan ini nggak jelas, saya jujur nggak berani pasang badan untuk share bisnis ini kepada teman-teman dan saudara semua. Saya pun nggak berani pasang foto saya di sosmed segala macam. Wah, ISC hebat, ISC keren. Ternyata bisnis bodong. Waduh, saya bisa nggak tidur, saya bisa digolok sama orang-orang. Benar nggak? Tapi legalitas ini sangat penting nggak? Sangat penting. Ketika legalitas perusahaan itu benar, nah kita pun punya satu power untuk bicara, share ke orang, share ke teman, share ke keluarga. Gue punya perusahaan. Nah, kita pede gitu loh. Gue punya PT nih. PT apa? ISC. Gue punya perusahaan beras sendiri. Betul nggak? Jadi ini power saya gitu loh. Oke? Nah, bicara kalau kita sudah masuk ke sebuah sistem itu, ada dong yang harus kita kerjakan untuk memulai satu bisnis itu yang saya mau tawarkan kepada teman-teman saat ini, ya kan? Seperti tadi di awal saya bilang, ketika teman-teman saya ajak di sini, yuk kita bisnis beras dengan modal 100 juta. Teman-teman pasti mikir kan, wah nggak mau Pak Edi, keberatan. Pasti ada yang langsung kabur gitu loh. Ada yang mungkin langsung matiin ini video. Tapi yang mau saya tawarkan di sini sebenarnya benar-benar sangat simpel dan benar-benar sangat gampang. Nah, seperti yang tadi slide yang sebelumnya itu yang saya bilang, kita harus benar-benar membidik, benar-benar melihat peluang, ya kan? Modal kecil, market besar, resiko kecil. Nah, sistemnya ada nggak? Sistemnya ada. Legalitas perusahaannya ada nggak? Ada. Cara kerjanya gampang nggak? Mudah, gampang. Yuk, kita lihat cara kerjanya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, apa sih program 557. Nah, di sini yang sudah bergabung, ada nggak yang belum dapat 5 orang? Ayo. Siapa yang belum dapat 5 orang? Ada. Ayo, kira-kira yang belum dapat 5 orang kenapa nih? Yang belum dapat 5 orang boleh coba angkat suara sebentar. Ya, saya mau tahu nih kenapa kira-kira tuh masih stuck gitu. Belum 5 orang. Yang ditawarkannya belum minat, belum mau. Oke. Ibu sudah bergabung berapa lama? Belum mau. Ibu sudah bergabung berapa lama, Bu? 1 bulan. 1 bulan. Oh, 1 bulan. Saat ini sudah berapa orang, Bu, yang sudah Ibu rekrut? Yang udah ditawarkan berapa orang? 4 orang. Wih, udah 4 orang ya? Banyak sih 4 orang. Bilangnya udah cuma 4 orang, Bu ya? Bilangnya cuma melalui saya beli doang gitu. Cuma mau beli doang. Mau pesan doang. Mau pesan melalui saya gitu doang. Tapi yang udah direkrut belum, Bu? Udah masuk, udah join ke ISC belum? Oh, kalau si Bu Kustia udah join, tapi dia nawarin orang belum ada yang join sama dia. Gitu. Tapi hanya pesan. Hanya pesan aja. Oh, berarti yang pesan udah 4 orang yang pesan gitu, tapi belum ada yang join maksudnya ya? Iya, pesan makanan aja. Pesan makanan. Oh, oke. Jadi gitu. Sebenarnya di bisnis ini kuncinya itu cuman ini doang gitu. Oh, mungkin ada nih Galaxy Tab A, boleh mau kasih apa nih? Gimana, Pak? Gimana, Bu? Sorry. Ada yang memberi salam kepada saya? Ada yang mau kasih ini? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut ya. Jadi kuncinya di bisnis ini sebenarnya cuman hanya ini doang. Bapak Ibu bergabung di bisnis ISC, saya cuman bilang, Bapak Ibu punya 5 teman, keluarga atau saudara? Pasti jawabnya ada. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu kira-kira coba pikir bisnis apa yang cari 5 pelanggan seumur hidup tapi bisnis itu masih bisa tetap jalan?
Ibu buka toko makanan, ibu buka toko sembako, ibu buka toko apapun, ya. Kalau misalnya pelanggannya cuma 5 orang, saya jamin Bu, nggak nyampe 2 bulan, pasti Mepek. usaha ibu itu pasti akhirnya gulung tikar. Nah, tapi di sini saya bilang, hanya di ISC, 5 orang. hanya cuma mencari 5 orang, ya, menjadi pelangganan setia dalam bisnis ini, ya kan, beli beras setiap bulan, 5 orang aja. 5 orang susah gak? Ya kalau kita pikir susah ya pasti susah, tapi kalau menurut saya benar-benar sangat mudah, gitu loh. 1 minggu saya anggap cuman ajak 1 orang. Aduh. 1 minggu saya cuman anggap kerja cuman cari 1 orang aja. 4 minggu dalam 1 bulan saya udah dapat 4 orang. Anggaplah dapat bonus 1 orang. Jadi 5 orang. Udah gak terkumpul dong dalam 1 bulan saya 5 orang. Perlu gak saya kerja lagi? Perlu gak saya cari orang lagi? Boleh, kalau misalnya tetap masih ada orang banyak, silakan. Tetap hajar terus. Tapi sebenarnya kuncinya itu sebenarnya di sini doang. Kalau Bapak Ibu sudah mencari 5 orang dalam waktu bulan pertama, berarti targetnya sudah tercapai. 5 orang dalam waktu 1 bulan. Nah, itu yang saya mau share ke Bapak Ibu. Tujuan Bapak Ibu memilih bisnis ISC ini kan mau sukses. Mau kaya, mau dapat income, gitu. Jadi ada gak target yang harus saya kasih? Ada. Saya selalu bilang ada. Cari 5 orang dalam waktu 1 bulan. Kalau misal Bapak Ibu join bisnis ini dalam waktu 1 bulan gak bisa cari 5 orang, saya mohon maaf, saya bilang Bapak Ibu coba pikirkan lagi. Gitu. Ya kan? Bahkan misalnya Bapak Ibu bukan berbisnis, ini bukan bicara bisnis. Bicara misal Bapak Ibu kerja sama orang pun, jadi sales, marketing atau apapun. Bos langsung bilang, Pak Edi, bulan ini Bapak harus jual 5 unit mobil dalam waktu 1 bulan. Sebagai karyawan yang baru masuk, apakah saya berani bilang, oh susah Pak, mungkin lah Pak, gila, jual 5 unit. Kalau usah hitungan jam, hitungan menit, saya pasti udah ditendang dari perusahaan itu. Dari showroom itu. Betul gak? Jadi, ketika satu perusahaan kasih kita target, kita harus jalankan nggak? Jalankan. Fight. Gitu loh. Kita harus kerjakan. Apalagi kalau misalnya itu bicara jadi karyawan, marketing segala macam. Setiap bulan harus ada target-target tertentu yang harus dicapai. Kalau targetnya nggak tercapai, akhirnya bonus nggak keluar. Bukan begitu, ya kan? Nah, di sini ISC itu, saya cuma minta Bapak, Ibu join di bisnis ISC, tujuannya apa? Mau sukses kan? Ya, mau sukses Pak, betul. Kalau mau sukses, ikutin cara saya. Gimana Pak? Cari 5 orang dalam waktu 1 bulan. Nggak ada alasan. Susah Pak, segala macam. Nggak ada alasan. Kalau kamu bilang susah, kamu nggak usah ikut. Gitu. Ya. Nah, sehingga semangat ini, power ini, Bapak Ibu bisa transferkan ke downline yang Bapak Ibu cari, yang dapatkan itu. Sekarang kita aja lemah lunglai, mau nggak mau kerja, mau nggak kerja, gimana kita bisa impartasikan kepada kita punya downline? Kita harus semangat, tunjukkan. Nih, saya dalam waktu 1 bulan bisa dapat 8 orang. Nih, saya dalam 1 bulan saya bisa dapat 10 orang, 20 orang. Penolakan udah biasa. Kita namanya bisnis itu pasti ujung-ujungnya cari orang, Bapak Ibu, ya. Itu ujung-ujungnya cari orang. Bisnis apa yang nggak ada namanya tuh cari orang. Bisnis apa, saya mau tanya Bapak Ibu? Bicara bisnis makanan yang kayak tadi saya bilang, semua pun harus cari orang. Kita harus beriklan di sosmed segala macam. Setiap hari iklan, woi, teman-teman, saudara-saudara, keluarga, datang ya ke rumah makan saya segala macam. Iklan terus, berjalan terus. Untung sekarang sosmed udah canggih, udah hebat. Semua gratis. Modal kuota aja. Nah, tapi hal yang seperti kayak gini aja belum tentu teman-teman, Bapak Ibu mau melakukan di sosmed. Betul nggak? Kita udah dikasih fasilitas yang begitu hebat. Di sosmed juga ada grup ISC segala macam yang bisa kita share segala macam. Belum tentu kita mau lakukan. Nah, terus kamu bilang mau sukses. Suksesnya dari mana? Usaha pun tak ada. Ya. Nah,
Jika Bapak Ibu mengiyakan saya join bisnis ini, cari 5 orang menurut Bapak Ibu muda, yuk kita sama-sama garap bisnis ini bareng-bareng. Nah, terus langkah kedua apa Pak? Saya harus kerjakan. Beli 1 bulan itu minimal Bapak Ibu itu cuman beli 5 kilo beras. 5 kilo aja loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saat ini suami istri, punya seorang anak atau 2 orang anak, saya yakin 1 bulannya itu beras pasti sudah di angka 10 kilo. Tapi di sini ketentuannya cuma hanya 5 kilo untuk tutup poin, ya. Untuk tutup poin. Jadi hanya itu aja yang biasa, sesuatu hal yang biasa kita lakukan, yang kita kerjakan, khususnya untuk mama-mama, ibu-ibu cantik yang hadir malam ini, yang Bapak Ibu lakukan setiap bulan. Biasa beli di supermarket, biasa beli di ini. Nah, saya pindahkan hanya ke ISC saat ini. Pak Yohanes, videonya mati Pak Yohanes. Oke, saya lanjut dulu ya Pak Yohanes, mungkin offline. Jadi, tadi saya sampai mana ya? Oke. Kerjanya cuma hanya cari 5 orang, dan tugas kita hanya beli 5 kilo beras setiap bulan yang kita lakukan. Ya. Nah, kalau bicara beli beras itu kan kita nggak perlu namanya itu suruh-suruh lah gitu. Nggak perlu kan, lihat beras sudah habis baru kejar malam-malam pergi beli Indomaret, nggak perlu. Bahkan saya yakin mama-mama, ibu-ibu di sini lihat beras belum habis saja sudah langsung pergi cepat-cepat beli beras. Nah, berarti sesuatu hal yang menjadi satu kebiasaan yang sudah kita lakukan, kita hanya cukup pindahkan aja ke ISC. Sebenarnya gitu dong kerjanya. Kita lakukan itu selama 7 bulan, Bapak Ibu kerja di sini, saya yakin dan saya jamin bisa mendapatkan income 62 juta. Ya. Nah, ini videonya ini Pak Yohanesnya mana ya? Sorry, sebentar ya. Jelas saja, Pak. Gimana? Jelas saja suaranya. Iya, enggak. Ini slide videonya ini hilang. Ini Pak Yohanesnya lagi pergi sebentar. Aduh. Bentar ya. Coba saya share bisa apa enggak? Ya, sebentar teman-teman ya. Oke. Oke, saya lanjut dulu. Ya, sorry bro, sorry. Oh iya, Pak Yohanes. Tadi laptopnya nggak kecolok, lupa. Oke, saya share screen dulu. Oke. Oke, Pak Yohanes coba di ini dulu. Bro, itu host dulu bro. Oh iya, sebentar. Oke. Muncul lah. Oke, sip. Oke, lanjut. Jadi tugas Bapak Ibu jelas ya. Di sini saya ingatkan lagi, baik yang sudah gabung saat ini, mungkin sudah paham banget program 557. Ya, bagi yang sudah bergabung, tapi saat ini saya masih stuck nih, belum dapat 5 orang. Ayo, saya bilang, segera kerjakan visi ini, tugas ini dalam waktu 1 bulan. Gitu loh. Emang harus 1 bulan, Pak? Emang nggak boleh 2 bulan? Emang nggak boleh 3 bulan? Kalau kita mau ikutin sistemnya, semua kan tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu memilih bisnis itu pasti sudah harus ada namanya itu sistemnya. Buat mencapai satu goalnya itu ada sistemnya harus kita capai, yaitu 557. Nah, 5 orang di bulan pertama beli beras 5 kilo setiap bulan, dalam waktu 7 bulan kita minimal punya income 62 juta per bulan.
Lanjut Pak Yohanes. Oke, di sini di tabel ini mungkin teman-teman udah paham ya, sudah tahu yang sudah ini ya, yang sudah join ya. Mungkin ada yang belum tahu? Kira-kira ada yang belum tahu nggak? Sudah tahu, Pak? Ada yang belum tahu? Kalau yang nggak belum tahu, saya jelaskan sekali lagi. Ada. Ada ya? Ya. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi Bapak Ibu ketika join di bisnis ini, seperti tadi di mana saya selalu bilang tugasnya adalah cari 5 orang. Ya, cari 5 orang di bulan pertama. Oke, di bulan pertama Bapak Ibu cari 5 orang. Nah, di situ dikasih tanda. Tugasnya bagaimana? Yaitu beli beras sebanyak 5 kilo. Ya. Nah, income-nya hanya 637. Bulan kedua sama, 5 orang yang Bapak Ibu cari itu harus dan mesti kita duplikasikan seperti kita saat ini. Jadi semangat ini yang mesti kita transfer ke mereka. Ketika Bapak Ibu mendapat downline 5 orang di bawah Bapak Ibu itu, Bapak Ibu harus tekankan ke dia seperti ini. Misalnya contoh, Ron, lu join di bisnis ini, lu maunya apa? Sukses lah sama kayak lu. Oke. Kalau lu mau sukses kayak gua, berarti lu ikutin gaya gua. Lu harus ikutin cara gua. Bukan cara lu ya. Oke. Gimana bro? Simple. Lu dalam waktu 1 bulan ini, mau nggak mau, lu harus cari dapat 5 orang. Susah gak bro? Dibilang susah, itu semua kita harus ada namanya itu belajar di sini. Dan luar biasanya di tim kita di sini, di WITIM dan VITIM ini, selalu ada pembelajaran yang baru, info-info yang baru, ya kan? Bahkan kita selalu mengadakan namanya tuh meeting-meeting Zoom seperti ini, ada tanya jawab segala macam dengan leader-leader. Nah, ini sebuah komunitas yang benar-benar yang luar biasa gitu loh. Jadi, kamu nggak jalan sendiri, Ron, gitu loh. Intinya, menurut lo, cari 5 orang yang makan nasi seperti kita saat ini, menurut lo gampang nggak? Gampang sih. Ya udah itu aja sebenarnya. Dan ini yang harus kamu transferkan ke mitra Anda, gitu loh. Jadi kalau dibilang susah gak sih Pak? Aduh susah lo Ron. Aduh, gue juga udah enak banget nyarinya sampai capek gue. Ya udah, say goodbye dah. Lu nggak bakal sukses dah di bisnis ini. Percaya deh. Jadi ketika Bapak Ibu punya satu komitmen untuk join di bisnis ini, punya satu visi yang sama dengan kita, para leader. Intinya apa? Menciptakan satu income yang pasti, satu. Kedua, saya di sini mempunyai satu visi adalah untuk bisa membantu orang. Di mana dengan hanya melakukan hal yang simple, tapi bisa memiliki income luar biasa buat teman-teman saudara kita di luar sana. Itu kita bisnis ini mulia loh. Jadi gue juga heran ya, kadang orang bilang, aduh bro, malu bro, jelasin ke orang, aduh bro, malu bro, untuk nawarin ke orang. Gue kadang tuh sampai enek ya gitu ya. Gue dengar kayak gitu, jujur gue kadang enek. Lu melakukan hal yang mulia lo, melakukan hal yang baik, lu sharing lo. Lu cuma sharing, bro, lu bulan ini udah beli beras belum? Belum. Ya udah lu coba beras gua. Nah setelah dia coba, lu beli beras kan setiap bulan kan? Ya iyalah, istri gua pasti beli beras. Ya udah lu bulan ini lu coba dulu beras gua. Simple, kecuali maaf ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nawarin bisnis lain, mungkin produknya adalah kosmetik, produknya adalah alat kecantikan, produknya adalah tanda kutip asuransi segala macam. Nah, itu mungkin mereka ada batas-batasan tertentu gitu loh. Karena apa? Gue nggak pakai bro. Gue nggak cocok sama produk lo. Ya kan? Gue nggak, saat ini keadaan keuangan gue lagi susah buat masuk asuransi. Seperti itu. Tapi kalau bicara beras, lu mau tembak siapapun, tetangga kiri kanan lu tembak aja. Lu bulan ini beras gak? Jawabannya semua pasti sama. Beli. Nah, terus lu mau malu apaan jalanin bisnis ini? Ya kan? Sorry ya, saya maaf ya teman-teman, mungkin kata-kata saya lebih agak keras di sini. Jadi saya mau coba kita harus satu visi, satu misi di dalam bisnis ini supaya kita punya greget,
punya semangat yang sama untuk membantu semuanya di luar sana gitu yang belum tahu bisnis ini yang begitu luar biasa gitu. Jadi pada intinya di sini kita harus punya satu namanya itu goal. Goal di mana Bapak Ibu join di bisnis ini adalah tujuannya satu. Saya mau menciptakan satu angka di mana saya punya income nanti di titik itu. Betul nggak? Nah, di sini di situ saya udah digariskan kan yang garis merah 62 juta. Nah, 62 juta di bulan ke-7. Yang tadi seperti saya sampaikan, setiap bulan berduplikasi 5, berduplikasi 5, berduplikasi 5. Ya. Sekarang pertanyaan saya nih buat Bapak Ibu teman-teman di sini. Berapa penghasilan yang Anda inginkan? Silakan tunjuk. 7M. Ya kan? Pasti semua mau tunjuknya yang paling bawah tuh. Yang 7M. Ya kan? Betul gak? Nah, Betul. Bapak Ibu mau tunjuk yang atas, paling atas, atau mau tunjuk yang paling bawah yang 7M, kerjanya sama gak Bapak Ibu? Sama. Kerjanya sama. Cuma cari 5 orang di awal. Gitu loh. Apakah menurut teman-teman di sini yang sudah join atau yang belum join, menurut Bapak teman-teman, apakah saya kasih target yang parah, yang luar biasa, yang besar atau bagaimana? Enggak. Kalau Bapak Ibu yang saat ini punya usaha, punya bisnis ya, Bapak Ibu punya target mencapai keuntungan seperti di tabel ini, saya yakin dengan sangat ya, Bapak Ibu perlu modal yang seberapa berkali lipat juga untuk memiliki nanti ke depannya punya income seperti ini. Betul nggak? Jadi sesuatu yang benar-benar sangat simple yang bisa kita kerjakan dan semua orang kerjakan di bisnis ini. Hal yang kita lakukan semua sama. Cari 5 orang doang, Bapak Ibu. Ada target lebih nggak? Nggak ada. Kalau lebih pun itu terserah kalian. Kalian sekuatnya mau cari orang kek, mau cari 10 kek, 20 kek. Ya itu terserah. Intinya semakin jaringan Bapak Ibu di bawah Ibu, pas di bawah Ibu, Bapak Ibu itu semakin banyak, peluang itu akan semakin besar. Bahkan Bapak Ibu boleh lihat nih, dari 5 orang yang Bapak cari aja, 7 bulan kemudian bisa memiliki income sebesar ini. Kalau duplikasinya sempurna. Apalagi di bawah Bapak Ibu itu ada 10 orang, 20 orang, 30 orang yang Bapak Ibu ajak. Dan mereka bisa duplikasi secara sempurna. Bukannya lebih dahsyat lagi penghasilan Bapak Ibu. Bukankah lebih cepat lagi angka yang Bapak Ibu tunjuk itu. Jadi ini benar-benar tabel ini kalian, teman-teman di sini yang sudah join, benar-benar harus diresapin gitu loh. Jangan cuma hanya tabel yang kita lihat, yang kita bahas, yang mungkin kita meeting setiap minggu, hanya lewat gitu aja. Gitu kan. Jadi saat ini periksa masing-masing mitra. Saya join di bisnis ini, udah belum ya dapat 5 orang? Kalau belum, ini tugas saya. Maaf kata, kalau upline sampai kejar-kejar, ayo bro, ayo sis, udah dapat 5 orang belum? Wah, ngeki ini upline nih. Gue mending gak usah masuk dah. Kalau gue tahu kayak gitu, gue dikejar-kejar. Sorry to say. Lu nggak jalanin pun nggak masalah kok, gitu loh. Tapi lu ketika lu mau join bisnis ini, udah ada satu komitmen yang lu udah ikat dengan gua. Lu mau sukses kan? Lu karena mau join bisnis ini kan karena lu tertarik dengan income-nya, tertarik dengan bisnisnya. Sekarang tugas gua ya adalah gua mentor lu. Kalau lu nggak senang ya udah, kan gitu ya. Sama. Ketika Bapak Ibu masuk ke sebuah perusahaan, kalau lu nggak seneng dengan target yang gue kasih ke lo, ya udah lu mengundurkan diri. Selesai. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi target yang kita lakukan di ISC ini benar-benar luar biasa. Cukup cuma cari 5 orang. Dan itu harus kita lakukan dalam waktu bulan pertama. Tugas kita semua. Oke, lanjut Pak Yonas. Oke, tadi seperti tadi saya bilang, itu kalau kita beli beras minimal 5 kilo ya. Nah, Bapak Ibu boleh lihat saat ini, kalau seandainya Bapak Ibu jaringan kita yang dimana memiliki satu
pengeluaran yang harus dilakukan adalah minimal 1 bulan itu 100.000. Ya, seperti di layar ya. Per orang belanja 100.000. Nah, ini memang sudah ditekankan dari leader ke bawah, karena di mana dalam waktu 1 tahun itu pembelanjaan kita diakumulasi harus mencapai 1,2 juta. Jadi di mana kalau 1,2 juta itu kita bagi 12 bulan adalah per bulannya kita minimal harus belanja 100.000. Jadi kita cicil. Nah, anggap kata semua mitra kita yang sudah bergabung itu melakukan hal yang sama, belanja 100.000. Di bulan ke-7, seperti yang tadi saya info ke Bapak Ibu di sini, tunjuk salah satu angka yang di mana Bapak Ibu inginkan. Saya nggak usah susah-susah tunjuknya, saya selalu tunjuk yang di bulan ke-7 aja. Di bulan ke-7, dengan belanja 100.000 per bulan, bisa memiliki income 97 juta sekian. Ya, Bapak Ibu, 97 juta per bulan, menurut Bapak Ibu itu sudah menjadi satu passive income nggak? Menurut Bapak Ibu, saya sudah financial freedom belum? Kalau dengan punya income seperti itu. Pasti semua jawab, sudah Pak, luar biasa itu Pak. Betul sekali, luar biasa. Tapi itu hanyalah angka yang dimana kalau kita nggak kerjakan, tetap di sana. Tapi kalau kita kerjakan, itu angka akan masuk ke rekening kita. Ya. Nah, di bawahnya saya tulis, Bapak Ibu, sorry ya. Oke, Bapak Ibu dalam 7 bulan nih, sudah benar-benar lakukan apa yang menjadi yang tadi saya infokan tadi, cari 5 orang segala macam, dan akhirnya duplikasi ini sudah mulai berjalan. Ternyata ada nih 25% orang yang gagal, yang nggak bisa duplikasi. Yang dimana 25% ini mungkin mitra kita orang-orang tua lah, ya, orang yang gaptek, nggak ngerti teknologi. Intinya stuck lah intinya gitu. 25% orang yang gagal aja kita masih punya income 72 juta per bulan. Bayangkan ya. Oke. Lebih dahsyatnya lagi deh, 50% yang Bapak Ibu kerjakan ini ternyata gagal semua. Ternyata Bapak Ibu tuh memang kalangannya itu orang-orang tua yang benar-benar tuh nggak mau belajar. 50% semua gagal. Nggak mau belajar. Tapi Bapak Ibu masih punya income 48 juta loh per bulan. Cuman modal hanya 100.000. Bapak Ibu join di bisnis ini, modal 100.000, punya income 48 juta per bulan. Oke. Saya ngomong pahitnya bener-bener pahitnya. 7 bulan yang Bapak Ibu kerjakan, ternyata 75% itu semua gagal. Males. Diajak ini itu, diajak Zoom meeting segala macam, males, nggak ada waktu. Terus diajak meeting segala macam nggak mau, ya kan, diajak belajar nggak mau, diajak ketemuan apalagi, ya kan. Kita malah dikata-katain upline-nya bawel segala macam. 75% gagal. Kita masih punya income Bapak Ibu di sini 24 juta per bulan. Nah, sekarang ini pertanyaan di bawah ini buat Bapak Ibu, modal cuma 100.000, punya income seperti di atas, menurut Bapak Ibu layak gak kita perjuangkan? Benar gak? Kan semua pertanyaan ini tertuju buat kita, gitu loh. Saya nggak usah bilang, oke, ini saya bilang 7 bulan ya Bapak Ibu ya. Saya bilang 1 tahun atau 2 tahun ke depan. 2 tahun loh. Bapak Ibu punya income 24 juta per bulan. 24 juta per bulan dalam waktu 2 tahun ke depan. Menurut Bapak Ibu layak gak bisnis ini diperjuangkan? Layak dong dan harus. Oke. Betul. Jadi kalau menurut Bapak Ibu ini layak diperjuangkan, yuk kita sama-sama kita garap. Siap. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, aduh, susah segala macam, ya udah selesai sudah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, karena semua sudah tersistem, sudah menjadi satu perhitungan yang jelas buat kita gitu, di mana angka yang kita tunjuk itu agar bisa masuk ke rekening kita. Bagaimana cara kerjanya, semua sudah ada sistemnya. Tinggal kitanya mau belajar atau enggak gitu loh. Jadi jangan pernah nyalakan upline, jangan pernah menyalakan downline, kitanya ini sendiri mau nggak kita belajar, mau nggak kita diproses, gitu loh. Maaf kata, sebulan pertama belum dapat 5 orang, kita akhirnya lesu, ditolak orang sana sini, akhirnya malas.
udah lewat. Terus lu mau sukses, lu mau dapat angka segitu, sorry. Gitu loh. Sorry ya, saya ngomongnya agak keras. Jadi supaya kita tetap semangat di sini. Oke. Lanjut, Pak Yonas. Nah, ini kata-kata ini adalah kata yang menjadi saya yang bikin kenapa sih saya mau jalani bisnis ISC. Satu, karena produknya adalah beras. Ya, kalau kemarin itu yang tawarkan saya Pak Yohanes mungkin tawarinnya udah produknya yang berbeda dari beras. Sorry, mungkin saya udah tolak dari awal. Ya, kenapa saya tertarik dengan bisnisnya adalah beras? Karena saya pemakai. Saya punya tempat makan, kedai makan, jadi pakai berasnya juga banyak. Satu minggu bisa pakai 20-30 kilo. Jadi ketika Pak Yohanes jelasin segala macam kayak gini, saya berpikir ulang. Saya kan pemakai banyak, kenapa saya nggak jadi duit aja, kenapa saya nggak jadi bisnisnya aja. Nah, ketika saya menerjuni ke lebih dalam, saya mendapatkan satu hal yang luar biasa di bisnis ini. Nah, ini yang benar-benar mendobrak saya. Kedua, karena mudah ditawarkan ke orang. Iya, betul. Seperti yang tadi saya bilang. Bapak Ibu keluar ke tetangga kiri kanan, ya. Tanya mereka, bulan ini udah beli beras belum? Bulan ini beli beras gak? Semua pasti jawab, beli. Udah beli belum? Ada yang jawab udah, ada yang jawab belum. Nah, yang belum langsung tawarin. Coba dong beras gue. Lu sama-sama beli beras kan, lu coba dong beras gue. Mereka coba enak bulan pertama, bulan kedua. Nggak apa-apa, mereka belum jual, nggak masalah. Bulan kedua, beli tetap. Bulan ketiga, bro, lu kenapa nggak jadi member aja? Lu beli beras ini ada income-nya lo. Mikir mereka. Bener percaya kata saya. Mikir. Zaman sekarang nih Bapak Ibu ya, zaman semakin susah, bukan semakin gampang. Ada cashback. Bapak Ibu kan mungkin sering ke mall segala macam ya. Kita lihat ada cashback OVO, ada cashback GoPay, ada cashback Dana. Berapa persen aja semua pada ngantri loh. Sorry ya. Apalagi ini bicara beli beras seumur hidup. Dapat duit, free ongkir. Masa mereka mikir, kan logikanya gitu. Tergantung kita menyampaikannya seperti apa. Gitu loh. Dengan semangat seperti apa. Ini ada bisnis beras loh. Emang bisnisnya gimana? Untungin nggak? Oh, nggak tahu sih. Ya udah, nggak bakal. Jadi bagaimana kita meresponi mereka itu dengan satu semangat? Ini loh peluang yang lu harus lihat nih bro, sis. Zaman sekarang pengeluaran lu bisa jadi income buat lo. Ini setiap hal yang setiap bulan yang kita lakukan. Yang kita kerjakan yaitu beli beras. Kok nggak mau lu jadiin income buat lo? Cuman share aja, kasih tau orang gitu doang. Simple. Ketiga, bisnis beras nggak ada matinya. Sampai berapa keturunan pun. Betul nggak? Betul. Jadi nggak akan ada ujungnya. Lu mau pandemi kek, lu mau bencana apapun kek, tetap beras pasti dicari orang. Keempat, semua komisi yang saya nanti bisa wariskan kepada anak dan cucu saya. Nah, ini loh yang menjadi titik poin saya. Ketika saya melihat saya punya bisnis, tidak mungkin bisa mewariskan satu yang baik nanti ke depannya buat keturunan saya coba melihat bisnis ISC ini ternyata bisa. Hanya melakukan hal yang simple, tapi saya bisa mewariskan satu income ke depannya buat mereka yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu ya, saat ini bayangkan, coba semuanya bayangkan. Saat ini Bapak Ibu punya income di ISC 100 juta per bulan. Ya, 100 juta per bulan. Bapak Ibu suatu saat pasti bakal dipanggil sama Tuhan. Ketika Bapak Ibu dipanggil sama Tuhan, 100 juta ini, itu secara otomatis pindah ke kita punya rekening anak kita, istri kita, atau suami kita. Ya. Nah, tanpa mereka harus, maaf kata, ada loh, ketika saya mungkin kepala rumah tangga yang meninggal, wah makin sengsara keluarganya, istri anaknya harus banting tulang segala macam. Ada loh yang seperti itu. Dan itu semua kita lihat loh Bapak Ibu, teman-teman di sini. Dan di bisnis ISC ini hanya cuma melakukan hal yang simple, tapi bisa mewariskan income yang luar biasa nanti kepada kita punya keturunan. Loh kok masih bermikir? Loh kok masih nggak mau perjuangkan? Coba dong kita pikirkan. Ada nggak bisnis ini seperti kayak gini gitu loh. Ketika kita tutup usia,
mereka cuma lanjutin beli beras 5 kilo per bulan, mereka bisa dapat income 100 juta. Coba dong Anda berpikir. Nah, ini loh luar biasanya. Terus kan ada yang nembak, ini kan MLM, Pak. Betul, ini MLM. Terus kenapa? So what gitu loh. MLM, ya kan? Modal cuma cepeceng 100.000, ya kan? Gue bisa punya bisnis seumur hidup. Yang pastinya produknya yang setiap bulan gue makan, setiap hari gue makan. Lu mikir apa? Nah, ya kan? Nih, kata-kata ini yang harus teman-teman tuh simpan di dalam hati kalian. Coba slide berikutnya, Pak. Oke. Udah habis ya, Pak? Habis. Oke. Jadi sharing saya sampai di sini, teman-teman, ya. Sekali lagi saya mau tekankan teman-teman yang sudah join di bisnis ini, ya, yang saat ini mungkin masih ragu-ragu, ya, masih bimbang, bener gak ya gue di jalur yang bener, mau ngembangin sayap yang bener di bisnis ini, atau bener gak ya bisnis ini bisa expand-nya ke depannya, bisa bagus ke depannya. Nah, masih punya satu pertimbangan segala macam. Teman-teman, bisnis itu kalau bagus itu dijalankan, jangan terlalu banyak mikir. Urusan nanti nih, bisnis ini akan semakin berkembang atau semakin merosot, itu urusan nanti. Ya, kalau nanti bisnis ISC ini akan seperti perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia seperti Indofood lah, Indomaret atau Alfamart segala macam, yang di mana dari Sabang sampai Merauke, ya, mereka punya stall, punya DC masing-masing dan semua free ongkir seperti itu. Aduh, teman-teman kalian di sini cuma duduk diam, tidur, jalan-jalan, semua uang masuk ke dalam. Ini loh yang kita tekankan. Kenapa kita nggak garap saat ini? Dan kita sudah melihat saat ini ISC benar-benar sudah melakukan terobosan luar biasa dari 2017 hanya jangkau di daerah Jabodetabek, lalu masuk ke Pulau Jawa, lalu sekarang sudah masuk ke Pulau Bali. Dan nanti ke depannya akan pulau-pulau lainnya akan dijamah oleh ISC. Kita saat ini kita benar-benar tugas kita adalah memperlebar jaringan di seluruh daerah yang ada. Itu tugas kita saat ini. Jadi nggak ada alasan kita hanya stuck. Nggak ada alasan gue masuk cuma iseng-iseng. Nggak ada alasan gue masuk cuma jadi user. Sorry. Kalau lu mau jadi user doang, cuma beli beras doang, kamu salah. Mendingan kamu beli beras biasa di Indomaret. Sorry. Sayang waktunya. Gitu loh. Jadi di sini buat teman-teman yang sudah gabung, yuk kita sama-sama garap. Kita sama-sama mau sukses. Kita capai income yang menjadi dream kita di sini. Oke, salam sukses pejuang ISC. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Edi atas sharingnya, atas penjelasannya. Kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bagi mitra yang ingin bertanya kepada Pak Edi, saya persilakan mic-nya dinyalakan. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Oke, silakan yang mau bertanya boleh. Malam, Pak Edi. Selamat malam, Ibu. Dengan siapa, Bu? Lokasi di mana? Dengan Ice ini di Jakarta. Oh, Ibu Ice ya? Waduh. Iya, Pak Edi senang banget, kebahagiaan buat saya. Satu motivasi saya lihat upline saya di sini. Oh, ini yang Pak Yohanes. Ya, punya gebu-gebu ya, saya jadinya jadi semangat gitu. Kalau saya sebenarnya kendalanya nggak ada ya sama saya, cuma ada prospek yang mengatakan maunya produknya jangan beras doang dong, maunya produknya ada kayak minyak goreng gitu, jadi nggak kayak Indomaret. Ntar kalau udah ada produk itu gue masuk gitu, gua tuntut lu ya, lu harus masuk ya. Gue kalau misalnya sih ada minyak atau segala macam ya janji ya. Kemudian ini janji prospeknya banyak yang ini loh Pak, nunggu gajian gitu loh. Oke. Mudah-mudahan bulan depan ya. Saya kan belum 1 bulan ya. September, Oktober mudah-mudahan deh yang diinginkan 5, 7 itu bisa ini ya. Saya pengen ada yang masuk. Amin. Ya. Yang saya kan begini.
kita mencari dalam 1 bulan adalah 5 ya di bawah kita ya untuk level 1. Untuk selanjutnya, apakah kita sebagai upline bisa membantu downline kita ya untuk kita mencari itu upline itu kita mencari untuk downline kita di bawahnya lagi, membantu mereka untuk 5 di bawah mereka. Apakah bisa seperti itu gitu loh? Oke, jadi gini Bu ya, ini Ibu Ica ini downline saya yang semangatnya luar biasa nih, ya. Jadi gini Bu, Amin. untuk pertanyaan Ibu seperti nanti ke depannya produk-produk yang bisa dimasukin nanti di ISC, yaitu pun harapan semua mitra-mitra kita di sini, ya. Itu pun mungkin by email, secara email atau secara tertulis pun kita sudah infokan kepada perusahaan supaya ada produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok seperti kayak tadi Ibu sebutkan ada gula, ada minyak segala macam. Nah, pasti Bu, namanya ISC ini memang dia sudah bergerak di kebutuhan pokok untuk kita semua. Nah, cuman semua pasti dari segi kebutuhannya kuantitinya yang perlu dijaga, kualitas yang perlu dijaga itu pun semua menjadi pertimbangan ke depannya gitu loh. Jadi nggak bisa main namanya asal gula keluar nih misalnya, ternyata peminatnya banyak, akhirnya gulanya kekurangan kitanya dari perusahaan, kekurangan gulanya akhirnya mengecewakan nanti mitra-mitra lain, kan itu juga tidak mungkin. Jadi pasti ada pertimbangan khusus buat perusahaan untuk masukin satu produk di dalam aplikasi. Nah, kedua, seperti yang tadi Ibu bilang, boleh nggak kalau misalnya kita upline memberikan mitra di bawah jaringan kita? Sebenarnya itu hak-haknya kita aja sih Bu sebenarnya. Jadi kalau saya sih Bu ya, kalau saya punya cara kerja, saya lihat dulu orangnya. Kira-kira mitra yang mau saya bantu ini, mitra yang saya mau taruh kaki di bawah dia ini, tipe orang yang mau kerja gak? Maaf kata, mereka ada loh yang belum belanja, disuruh beli beras, nanti dulu. Terus gue harus bantu apa? Saya gak bakal bantu. Gitu. Jadi kalau saya lihat, misalnya, saya lihat, ini downline saya ini tetap nih, saya lihat di statusnya, di sosmednya, gencar terus cari mitra segala macam. Tapi dia belum dapat mitra. Saya mungkin mudah saya dapat mitra. Ya saya taruh aja di bawah dia. Buat apa? Buat dia semangat. Lebih semangat maksudnya gitu. Tapi mitra kita kalau nggak semangat, kita jangan kasih dia. Kalau menurut saya sih gitu ya. Gitu, Bu. Lalu maksud saya begini loh Pak. Ada sistem manusia, ya sistem tipe manusia itu gue mau masuk deh gitu, gue mau beli deh, gue punya uang, tapi gue nyari orang, dia malu untuk berbicara, ada mungkin memang dia malu atau dia gengsi atau seperti apa. Nah orang seperti itu kita selipkan. Nah nanti kita selipkan dengan orang yang aktif barangkali ya, yang aktif kita selipkan di bawah dia. Kemudian ketika di bawah dia itu belanja, kita bilang, lu kagak belanja, downline lu belanja, lu kalau nggak belanja ntar bonusnya naik ke gua lo. Nah motivasi yang seperti itu maksud saya, jadi otomatis dia akan bergerak gitu, karena saya dulu pernah melakukan hal yang sama gitu loh pada MLM sebelumnya gitu. Apakah saya bisa melakukan ulang gitu loh seperti itu? Maksudnya gitu loh Pak, itu sama dengan pembinaan upline loh terhadap downline-nya gitu. Jadi intinya semua atas dasar hak dan wewenang kita Bu, kita mau bantu dia atau enggak ya, karena kita dengan downline kita itu, kita yang lebih ngerti. Oh, dia tipe orang yang seperti kayak gini. Oke, menurut Ibu tadi bilang, mungkin dia harus dipancing dulu supaya nanti dia baru ngegas. Ya udah, pancing aja satu gitu kan. Tapi kalau dia dipancing satu masih tetap letoy, dipancing dua tetap letoy, ya udah jangan bantu lagi. Gitu, Bu. Benar. Nah, maksud saya seperti itu. Tapi kalau dia nggak ada respon, memang dasarnya dia nggak bakal ada respon, Bu. Tapi kalau orang yang benar-benar merasa, gila, gue nggak kerja aja, gue dibantu nanya sama upline nih. Wah, kalau gitu gue harus benar-benar fight nih buat dia nih. Dia udah bayar harga buat gue. Ya udah, gue bakal kerja. Gitu. Ya. Oke. Siap Pak Edi. Mantap, Bu. Oke, ada yang lain mungkin? Harus. Teman-teman di sini. Oh iya, ada Pak. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Ibu Ica. Salam sukses ya, Bu. Sukses, amin. Ya. Iya, Pak. Silakan.
Sangat berterima kasih ya sudah bisa ikut Zoom malam ini. Zoom minggu yang lalu sehingga bisa ikut. Anak yang masukin kita gitu. Tapi malam ini saya juga bersemangat juga dong mencari anggota di bawahnya gitu. Terima kasih. Jadi buat semangat tadi seperti Bapak bilang tadi, milih orang benar-benar memang semangat gitu, memang mau gitu. Jadi saya selama ini karena keterbatasan informasinya, saya juga jadi saya nggak dengar lo gimana semangat saya ya, namanya orang mau maju itu kan mau sukses kan memang harus berjuang, harus berbicara. Sebenarnya kalau untuk mencari anggotanya itu sebenarnya kalau buat saya sih nggak sulit gitu, misalnya kan informasi seperti ini yang saya nggak dapat gitu. Tapi dari malam saya yang memasukkan saya juga udah infokan ke saya dan saya usahakan ikut, saya bilang. Jadi biar juga saya bisa sampaikan kepada orang lain gimana gitu. Oh gini begini. Itu kan pengetahuan kita dulu baru kita sampaikan kepada orang lain. Sebenarnya kalau saya sih banyak sih anggota. Seperti Bapak bilang tadi. Anggota keluarga ya kayaknya kalau kayak kami ini kan ditawarin ini untuk suami, untuk anak-anak, mereka belum paham karena saya sendiri juga belum paham gitu Pak. Jadi malam ini ya saya bersyukur, saya percaya saya mungkin udah mau masuk 2 bulan mungkin ini, jadi anggotanya belum ada gitu. Jadi saya mohon maaf gitu. Oke, iya. Selamat malam. Berarti Ibu dari mana Bu domisilinya? Palangkaraya. Oh, dari Palangkaraya. Oh, ini kayaknya jaringan saya nih kayaknya nih. Iya, Pak. Betul Ibu ya? Nah, saya kurang pahamnya iya mungkin Pak, karena saya juga baru masuk nih, baru lihat karena ya kendalanya itu tadi. Oke. Nah, semua intinya gini ya, makanya sekarang Ibu sudah ngerti ya. Nah, tugas Ibu ketika kita sudah ngerti, bagikan pengertian kita ini, power ini, semangat ini ke bawahnya. Siap. Gitu loh. Iya. Jadi, apa yang kita, ada urusan nggak? Ya, kalau dia tetap mau belajar, pasti akan lebih luar biasa. Tapi kalau dia nggak mau belajar, ya pasti akan stuck aja. Betul. Tapi saya percaya ketika Ibu mengerti satu pemahaman tentang ISC ini, ke depannya pasti Ibu lebih mengerti daripada upline. Karena gini loh, Ibu aja bisa masuk tanpa belum ngerti bisnis ini, kan luar biasa. Ibu ya, Ibu belum ngerti loh, seperti kayak beli kucing dalam karung, belum ngerti aja udah masuk. Apalagi sekarang udah ngerti. Wah. Gitu. Ya, luar biasa. Oke. Lanjut, mungkin ada yang lagi? Malam. Selamat malam, iya Pak. Ya, selamat malam Pak. Malam Pak. Ya, nama saya Sam. Saya mau tanya nih Pak, saya belum gabung, cuman dapat informasi dari teman. Ya, ini saya satu pertanyaan Pak. Nah, ketika kita mendapatkan satu downline, katakanlah 5, saya dalam 1 bulan 5 ya Pak ya dapat. Nah, karena bagaimana kiat kita untuk bisa memonitoring 5 downline kita, karena kan kalau kita tidak memonitoring 5 untuk mendapatkan 5 lagi kan itu suatu hal mustahil kita untuk jadi 62 juta itu hanya mimpi saja Pak. Oke. Karena kalau kita untuk mengontrol yang kelima, misalnya, maaf ya Pak, kalau kita yang kelima, kita masih tahu ya Pak, tapi di bawahnya 5 lagi dan kelima lagi, kita kan sudah tidak tahu orang-orangnya kan ya, siapa gitu loh Pak. Nah, ketika itu nanti terputus, misalkan ini 5, karena angka 100.000 itu kan, ya maaf ya, tidak besar dan tidak kecil ya Pak ya. Tetapi angka 100.000 itu kan mudah ditinggalkan. Karena kita sudah dapat beras gitu kan Pak. Ya. Nah, oke. Itu aja Pak pertanyaannya Pak ya. Pertanyaannya simpelnya gitu ya. Kiat-kiat kita untuk bisa memonitoring downline di bawah kita supaya kita bisa mencapai target apa yang kita inginkan. Kita harapkan ya 62 juta tadi tercapai. Oke. Baik. Gitu Pak. Jadi selamat datang Pak Sam. Malam ini bisa bergabung di Zoom meeting kita. Selamat datang saya ucapkan. Saya harap info yang Bapak terima malam ini bisa menjadi satu pertimbangan Bapak untuk memiliki usaha bisnis yang luar biasa ini. Nah, pertanyaan Bapak,
Luar biasa bisnis ISC ini, kita bisnis berbasis aplikasi, Pak. Di mana aplikasi kita itu, ketika Bapak join di bisnis ini, nanti Bapak ada ID. ID itu akan Bapak bisa masuk ke dalam akun Bapak. Nah, kita kan cari 5 orang. Ketika Bapak dapat orang, kita pun bisa langsung lihat, Pak, di dalam aplikasi itu ada jaringan. Kita klik jaringan, kita bisa lihat tuh download kita. Nah, dari 5 orang itu yang Bapak cari itu kan mereka akan berduplikasi lagi, Pak. Ketika mereka berduplikasi, kita pun bisa lihat, Pak. Oh, ternyata si Budi nih udah mulai dapat orang nih di bawahnya. Kita klik, bener, ada lagi orang di bawahnya. Itu semua kita bisa lihat sampai kita punya generasi ke-10 di ISC. Nah, gitu Pak ya, 1. Jadi Bapak harus paham dulu, jadi di bisnis aplikasi ini, ISC ini berbasis aplikasi yang di mana kita bisa memantau kita punya jaringan sampai seberapa dalamnya ke bawah. Jadi siapa orangnya, data-datanya semua pun kita bisa lihat. Nah, bahkan mereka kalau nggak beli beras pun, kita bisa tahu, Pak, wah bulan ini misalnya si Acong belum beli beras nih, gue WA dia deh, Cong, lu kenapa nggak beli beras? Kok lu tahu? Iya, gue lihat, lu kan di bawah gua. Gitu misalnya. Nah, kedua Pak, karena ini bisnis di mana kita selalu memiliki satu hubungan dengan upline dan downline, maka alangkah baiknya kita ketika Bapak, Pak Sam misalnya masuk di bisnis ini, Bapak akan digabungkan ke grup kami gitu loh. Ada grup ISC, grup ya. Kita di sini ada beberapa leader kita yang sudah menjadi leader di grup kita. Ada Pak Yo, ada Ibu Iing. Nah, di grup itu ada pertanyaan, ada kiat-kiat, ada info, ada tips and trick gimana cara jalanin ISC-nya. Nah, di situ kita semua belajar gitu loh. Karena kita nggak mungkin kita ketika kita masuk kita langsung paham semua kan, Pak? Betul ya. Nah, jadi di sini ketika Bapak join di sebuah grupnya ini, dalam grup kami ini, kita semua belajar, Pak. Nah, para leader ini akan memberikan sebuah info setiap hari, sebuah tips and trick, gimana buat jalanin, gimana buat ketemu orang, gimana buat presentasi, gimana cara bikin iklan. Nah, semua ada cara-caranya. Nah, itu Pak intinya. Kira-kira paham ya Pak? Menjawab ya Pak pertanyaannya? Ya, paham Pak. Paham. Oke, siap. Pak, selamat bergabung nih Pak ya. Saya yakin Bapak pasti melihat peluang ini. Ya, amin Pak. Ya. Oke, siap. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Halo Pak Sam. Halo Pak Sam, sedikit Pak Edi. Buat Pak Sam, saran saya, siapa yang mengajak Anda joinlah malam ini, biar Anda lebih mengenal ISC lebih dekat. Kalau cuma dilirik-lirik aja nggak bisa Pak, Bapak harus masuk. Siapa yang mengajak Anda joinlah malam ini, jangan sampai ketinggalan, rugi loh, rugi, bener. Ya, nanti kalau sudah masuk ke dalam ISC, Anda akan tahu ISC itu seperti apa gitu loh. Kalau belum masuk belum bisa mengenal. Percaya deh kata saya. Join Pak malam ini, saya dukung. Ya, saya dukung Pak join malam ini. Kita semuanya dukung, Bu. Kita kan satu tim, Bu. Betul. Oke. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin boleh lewat chat. Yang mau bertanya boleh silakan. Mungkin saya punya leader mau menambahkan, boleh silakan Pak Yohanes atau Ibu Iing. Oke, saya persilakan Ibu Iing. Waktunya. Oke, teman-teman, salam kenal bagi teman-teman yang masih belum mengenal saya. Nama saya Lidiana, lebih sering dipanggil Iing. Nah, teman-teman tadi tentunya hal yang disampaikan oleh Pak Edi itu tentunya sangat sekali membuka pikiran kita ya, itu termasuk saya juga sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu hanya satu, teman-teman. Kalau menjalankan bisnis ISC, teman-teman susah, yakinlah dan percayalah bisnis konvensional jauh lebih susah, teman-teman. Betul. Jadi, teman-teman, kalau bagi yang tidak percaya saya, ya kan, boleh silakan coba. Jadi nanti bisa membuktikan apakah bisnis ISC lebih susah atau lebih mudah dari bisnis konvensional. Setuju nggak teman-teman yang sudah bergabung di ISC? Setuju.
Mungkin ya, karena kebetulan malam ini harusnya adalah dari tim Wekin ya, atau dari Victory Team yang masih satu tim dari Wekin. Nah, saya pribadi mungkin sebagai leader 0 ya, leader level 0 dari Wekin, saya sendiri baru bergabung 5 bulan. Nah, tentunya teman-teman yang hadir di sini mungkin ada yang belum bergabung ataupun yang sudah bergabung, rata-rata pasti mungkin waktunya tanggal bergabungnya sama dengan saya atau di bawah saya, teman-teman. Nah, sedangkan saya baru bergabung 5 bulan dan penghasilan saya dari IEC itu sudah jutaan, teman-teman. Nah, masalahnya adalah teman-teman, luar biasanya dari bisnis IEC ini apa, teman-teman? Ya kan? Biasanya kalau kita mendapatkan penghasilan yang jutaan, modal kita berapa? Boleh dibilang di IEC ini kita tanpa modal. Betul. Apakah saya beli beras di IEC itu modal saya? Bukan. Toh tanpa saya bergabung di IEC, saya pasti beli beras. Nah, luar biasanya kenapa saya mau bergabung di IEC, teman-teman? Karena kenapa? Percayalah, teman-teman. Saya itu tidak suka jualan, teman-teman. Nah, kenapa saya mau bergabung di IEC? Karena di IEC itu kita tidak perlu jualan dan kita tidak disuruh jualan. Tapi saya hanya perlu menyuruh diri saya sendiri untuk memindahkan yang tadinya saya belanja di supermarket, yang tadinya saya belanja di minimarket ataupun di pasar, itu saya pindahkan belanja beras saya, garam saya, cairan cuci piring saya. Itu pindah tempat aja ke IEC, teman-teman. Saya dapat penghasilan jutaan, teman-teman. Coba teman-teman bisa nggak kasih saya contoh lain bisnis apa yang bisa sama dengan seperti IEC dengan kita hanya pindah belanja kebutuhan rumah tangga kita bisa memberikan kita penghasilan jutaan, teman-teman. Nggak ada. Saya sudah buktinya, teman-teman. Nah, lagi pula katanya ada yang tadi saya lihat baca di cek katanya gini, Pak Edi, kita 1 bulan cari 5 orang. Tapi dalam prosesnya itu, Pak, yang tidak ketemu 5 orang itu hilang. Ya kan? Hai, teman-teman. Saya jalanin kebetulan, saya juga punya bisnis konvensional sampai saat ini masih punya bisnis konvensional sebelum bergabung di IEC, teman-teman. Saya bergerak di bidang otomotif, teman-teman. Untuk mencapai seperti saat ini, teman-teman, hasil yang bisa saya dapatkan, teman-teman, saya bangun bisnis itu, teman-teman, 21 tahun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih di sini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, yang belum berhasil aja hilang, teman-teman, saya lebih punya banyak alasan, teman-teman, untuk hilang, teman-teman, di bisnis konvensional saya. Karena kenapa? Saya perlu modal besar. Saya seperti yang Pak Edi katakan, di awal-awal saya bisnis, teman-teman, saya kerjanya itu minimal setiap hari 14 jam, teman-teman. Setiap hari. Dan itu saya jalanin itu belasan tahun, teman-teman. Sedangkan di IEC, teman-teman, saya boleh dibilang hampir tanpa modal dan kerjanya sangat mudah. Di saat saya tidur pun uang masuk, ya kan? Nah, saya tidak perlu di saat, mungkin ya, teman-teman yang pertama, mungkin saya pernah sharing ya, menurut saya, bisnis konvensional saya itu adalah bisnis yang bukan anti badai, teman-teman. Nah, teman-teman tahu ya, kebetulan saya juga tinggal di Jakarta. Di awal PSBB pertama, saya itu stres, teman-teman. Ini bukan masalah uang, tapi saya merasa tidak aman gitu loh. Bisnis saya tidak aman. Jadi kapan aja istilahnya namanya juga sudah bukan bisnis anti badai, kapan badai datang saya tidak tahu, teman-teman. Nah, di saat PSBB yang awal, teman-teman, usaha saya masih saat itu masih istilahnya masih bisa berdiri, teman-teman. Tapi jujur saya tidak aman, teman-teman. Tapi, teman-teman, karena di PSBB kedua ini, teman-teman, percaya tidak percaya, saya biasa-biasa saja. Karena kenapa? Karena saya di PSBB pertama, saya belum punya bisnis IEC. Tapi di saat PSBB kedua, saya sudah punya bisnis IEC. Jadi saya tidak masalah, karena kenapa? Karena saya punya bisnis yang anti badai. Jadi mau kondisi apapun, bisnis IEC saya tetap jalan, teman-teman. Maaf kata aja, bahkan malahan
kondisi kita di saat PSBB, teman-teman. Kerasa nggak sih sebenarnya bisnis IEC kita itu hampir tidak ada pengaruh sama sekali, malahan omset tetap naik, teman-teman setuju nggak? Setuju. Nah, itulah teman-teman. Setuju. Nah, itulah teman-teman, saya rasakan sekali teman-teman, waktu ya di grup keluarga, di banyak sekali grup ya, yang dikatakan, wah PSBB, Pak Anies sudah mengumumkan PSBB mulai besok. Jujur aja teman-teman, saya biasa aja tuh, tidak seperti yang pertama. Yang pertama itu benar-benar saya rasanya no safety banget gitu loh. Wah, kok rasanya bayangin aja, sesuatu yang saya bangun dengan jerih payah, selama 21 tahun itu tidak ada garansi bisa saya pertahankan bisnis itu, teman-teman. Bayangkan aja, teman-teman, ya kan, seperti yang Pak Edi tadi katakan, kita punya modal pun kita tidak tahu mau bisnis apa, ya kan, saat ini. Apalagi kita yang tidak punya modal. Tapi maaf kata aja, saya copy paste ya dari Pak Edi, bodoh banget kalau kita nggak jalani bisnis IEC ini. Adalah bisnis yang sangat luar biasa banget, marketnya paling besar, ya kan, modalnya itu boleh dikatakan itu hanya modal biaya registrasi 100.000. Sekarang saya tanya teman-teman, kita kalau mau kaya, kita itu harus bisnis, setuju nggak? Kalau mau kaya itu kita harus bisnis, kan? Pasti kan? Nah, lalu kalau kita mau bisnis, teman-teman, kita harus cari bisnis apa yang paling potensial? Ya, marketnya besar. Bisnis apa yang marketnya paling besar selain beras, teman-teman? Saya pengen tahu, teman-teman, bisnis apa yang marketnya paling besar selain beras, teman-teman? Pulsa. Kenapa? Pulsa. Pulsa. Pulsa enggak. Enggak. Orang nggak akan mati, bro, nggak pakai pulsa, bro. Anak umur 5 tahun belum butuh pulsa, Pak Edi. Oh iya, bener ya. Ya kan? Nah, makanya mungkin teman-teman ya, teman-teman yang kenal saya, mungkin selalu identik Ing-Ing ini asalnya dari Medan. Tapi teman-teman, aslinya sebenarnya saya bukan dari Medan, teman-teman. Saya dari salah satu kecamatan yang kecil sekali, dari kota Medan, ya, dari kota Medan itu zamannya waktu infrastruktur masih jelek. Dari Medan itu ke tempat tinggal saya, kampung halaman saya itu 6 jam. Dulu 6 jam, teman-teman. Itu nggak bisa disebut kota, itu kecamatan, kecil banget. Jadi jalannya itu saya ingat banget hanya Little T. Jadi saya tinggal di sini, udah itu putar sini habis gitu loh. Tapi luar biasanya, teman-teman, termasuk mama saya juga buka toko kebutuhan rumah tangga. Satu jalan kecil itu, teman-teman, bisa dibilang ada 2 toko besar, ada 3 toko besar, ada nggak tahu warung berapa banyak, teman-teman. Tapi luar biasanya bisnis itu nggak pernah sepi, teman-teman. Selalu ada omsetnya, teman-teman. Itu kami bisnis di kebutuhan pokok, teman-teman. Jadi teman-teman, ini bisnis kenapa menurut saya sangat luar biasa sekali. Ada yang bertanya kepada saya, teman-teman saya bertanya kepada saya di saat saya menawari mereka bisnis IEC. Ing, lu nggak salah ya, Ing? Lu apa sih yang salah? Kenapa sih lu mau jalani bisnis IEC, Ing? Lu kurang apa sih, Ing? Gitu loh. Teman-teman, perlu kita ini mungkin masih umur kita ini, teman-teman, mungkin masih kita jalani sampai kita dipanggil Tuhan, teman-teman. Tapi peluang bisnis yang sangat luar biasa ini, teman-teman, itu tidak setiap hari ada, teman-teman. Hari ini saya bergabung, dengan tahun depan saya bergabung, dengan 2 tahun depan saya bergabung, itu sudah beda, teman-teman. Jadi begitu di saat, mungkin teman-teman saat ini diundang untuk mengikuti BOP ini. Wah, ayo Bapak, ayo Ibu, ayo ini ada bisnis yang bagus, ayolah, benar deh percaya. Pak, Bu, saya ini bukan ditawarin, saya yang menawarkan diri. Karena saya melihat ini gila, begitu saya tahu bisnis ini, menurut saya ini bisnis sangat luar biasa sekali. Karena itu saya langsung bergabung saat itu, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kembali lagi kepada teman-teman, tidak ada pilihan untuk Anda bergabung atau tidak. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, teman-teman. Itu tergantung pilihan dari Anda sendiri. Ingin kehidupan seperti apa? Asalkan teman-teman, di saat kita melihat orang lain hidupnya nyaman, kita jangan iri, teman-teman.
Karena kenapa? Karena mereka itu menjalani semua proses itu, tapi teman-teman memilih untuk tidak menjalani proses itu. Jadi maaf saja teman-teman, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang keberuntungan teman-teman, semua itu butuh proses. Bila teman-teman mau sukses, teman-teman harus jalani proses itu. Bila tidak teman-teman, ya seperti yang tadi Pak Edi sudah sampaikan. Makanya saya sangat setuju sekali. Pak Edi, terima kasih. Kita malam ini sudah dimarahin semua ya, Pak ya. Oke, thank you. Sorry, teman-teman. sorry. Oke. Ya, Ya, thank you Cing Ing buat arahannya. ya, terima kasih Ci Inging. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang sudah berjoin di bisnis ISC itu sudah pilihan yang benar. Bedanya di ISC itu dengan di perusahaan MM lain, kita itu kebutuhannya memang kita pakai gitu loh. Kita join di sini tidak akan mengeluarkan budget tambahan gitu loh. Kenapa saya bilang budget tambahan? Kalau di luaran perusahaan lain itu ada kosmetik, ada suplemen, tetap tiap bulannya itu ada namanya kewajiban TUPO. Dan itu produk-produk mereka itu kan bukan kebutuhan yang kita pakai, bukan primer gitu loh, bukan pokok. Mau nggak mau kita mengeluarkan budget, kita bergabung di mereka justru ingin mendapatkan income, tetapi yang ada kita malah boros gitu loh. Boros kenapa? Karena itu bukan kebutuhan pokok. Kita mengeluarkan budget tambahan untuk menjalankan bisnis itu. Kenapa saya bilang begitu? Kita kan perlu sharing, berarti kita perlu mencoba produknya. Jadi kita bisa cerita ke orang. Nah, sementara kalau di beras, di produk ISC ini adalah beras. Kita nggak join juga kita beli beras, makan nasi. Jadi kita tidak mengeluarkan budget tambahan. Tetapi yang kita pakai itu memang budget pokok yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Jadi dengan Bapak Ibu join di ISC itu sudah pilihan tepat. Produknya memang kita pakai, kita makan, tinggal kita cerita, menjalankan bisnisnya, sharing ke orang. Sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi jangan banyak mikir, jangan banyak tanya, join, bergabung, belajar bersama-sama di grup, ikutin semua yang ada di grup. Kalau Bapak Ibu baru sempatnya malam, nggak apa-apa. Di chat itu dibaca satu-satu gitu loh. Jadi nanti kita dapat pengetahuannya, jangan dilewat aja gitu loh. Jadi kurang lebih dari Zoom meeting kita malam ini kita mendapat banyak penjelasan dari Pak Edi, dari Bu Ing itu masukannya benar-benar luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang udah join ini di sini itu udah tepat. Kenapa? Selain perusahaan ISC tepat, produknya tepat, dan Bapak Ibu itu bergabung di grup yang tepat. Kenapa saya bilang begitu? Ini berbicara bisnis jaringan itu berbicara kerja tim, bisnis tim gitu loh. Kalau Bapak Ibu join di tempat lain, di grup yang lain, kita di upline yang lain, kita nggak tahu apakah itu dia ada grupnya yang bisa ngebimbing kita gitu loh, nggak tahu gitu loh. Nah, jadi jangan tunda-tunda lagi, segera seperti tadi Bu Ice bilang malam ini pasang join gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Apa mengenai Pak Edi, apa masih ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ya. Pak Edi, sorry saya mau nanya bentar boleh? Ya, boleh. Boleh, silakan. Gini Pak, tadi kan saya prospek temen, ternyata dia bilang dia udah join tapi leadernya itu katanya nggak jalan, nggak tahu kemana, dihubungi aja juga udah nggak bisa katanya. Kalau misalnya dia pindah ke temennya boleh apa enggak Pak? Jadi udah join, Ibu udah join, tapi leadernya nggak jalan gitu? Teman-teman saya udah join, udah gitu, leadernya tapinya nggak jalan, akhirnya stop gitu. Temennya temannya di WA-in, di telepon juga udah nggak bisa. Terus dia bilang kalau misalnya dia mau ngikut yang lain, maksudnya ngikut saya, bisa atau enggak? Sekarang dia statusnya masih aktif nggak Bu? Dia sih nggak gitu aktif waktu itu. Bukan, maksudnya dia jalaninnya udah 1 tahun belum? Belum, kayaknya belum. Oh, kalau belum, kayaknya sih nggak bisa ya Pak Yohanes ya, atau Cing ya? Belum bisa. Jadi mitra yang status kemitraannya itu masih aktif, itu belum bisa.
Jadi karena kan kita satu NIK KTP kan hanya bisa satu ID ya. Jadi ID yang masih aktif itu tidak bisa pindah ke jaringan yang lain. Oh, gitu. Jadi untuk mitra yang statusnya yang sudah tidak aktif itu sudah boleh mendaftar kembali, nanti akan mendapatkan ID mitra baru dengan di jaringan yang baru, tapi harus menunggu masa tunggu 6 bulan dari kemitraannya yang lama itu expired. Oh gitu. Terus ya, ini kalau misalnya nggak aktif itu dia maksudnya gimana, Bu? Maksudnya dia nggak pernah jalanin selama berapa bulan atau gimana? Oke. Jadi intinya kalau selagi statusnya dia masih aktif, itu kan tidak bisa. Nah, yang disebut tidak aktif itu adalah apa? Status dari mitra itu sendiri di sistemnya ISC, Bu. Jadi selagi mitra itu masih bergabungnya belum di atas 12 bulan, atau walaupun mitra itu sudah bergabung di atas 12 bulan, tapi mitra tetap belanja sampai 1,2 juta, itu otomatis kemitraannya pasti akan diperpanjang secara otomatis, Bu. Iya, iya. Terus gini, Bu, dia sendiri nomor ID-nya juga nggak tahu, katanya. Gitu. Tapi dia sempat pernah belanja, yang meseninnya itu leadernya itu. Gitu, dia bilang, terus saya tanya, nomor ID-nya tahu nggak? Dia bilang nggak tahu sama sekali, soalnya waktu itu pernah belanja, katanya dipesaninnya sama leadernya. Tapi leadernya sampai saat ini nggak bisa dihubungin, gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi untuk kita, setiap mitra yang kalau ternyata kita lupa ID-nya, memang solusi pertama itu adalah kita cek kepada upline kita. Tapi seperti kasus yang Ibu tanyakan, apabila upline itu sudah tidak aktif atau tidak dapat dihubungi, kita mitra sendiri atau diri kita sendiri, kita bisa tanyakan ID kita ke customer service ISC, Bu. Jadi bisa menanyakan via email. Iya. Maksudnya kita sebut namanya aja gitu ya, nanti dari pihak. Nama dan nomor NIK KTP. Oh iya, oke. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Makasih, sangat membantu sekali jawabannya. Makasih, Bu. Jadi kalau seandainya sebenarnya mitra tersebut itu kalau memang tidak, istilahnya upline-nya sudah tidak aktif, sehingga sebenarnya tidak masalah. Kita sendiri tetap masih bisa menjalankannya. Tapi memang kalau dengan kondisi temannya atau kenalan Ibu tidak punya upline dan memang dia belum paham tentang bisnis ini, mungkin dia akan kebingungan bagaimana untuk menjalankannya. Jadi solusinya itu adalah pertama, sebenarnya tidak masalah kalau misalnya kita ada informasi apapun dari W-Team ataupun dari Victory Team, itu Ibu ingin berbagi dengan dia tidak masalah. Baik, kita karena kan saya pribadi seperti yang Pak Edi katakan tadi adalah kita melalui bisnis ISC itu kita ingin membantu lebih banyak orang sukses. Terpulang apakah mereka itu dari timnya kita sendiri ataupun bukan. Memang kalau mereka dari timnya kita sendiri, kita lebih leluasa. Sebagai upline kita ada hal-hal tertentu yang kita bisa bantu downline kita untuk urus apabila ada masalah ke ISC. Tapi apabila seperti contohnya kalau Pak Edi ada sesuatu, nah saya buka upline-nya, itu saya punya keterbatasan untuk membantu Pak Edi untuk menanyakan berbagai hal itu ke ISC, seperti itu. Iya. Bu, apa boleh saya minta nomor HP Ibu, Bu? Jadi kalau ada apa-apa bisa ini, catat. Silakan. Berapa, Bu? Nanti di chat aja, di chat. Oke, saya chat ya. Ya. Bu, mungkin saya tambahkan ya, Bu ya. Saya tambahkan nih, kalau seandainya calon mitra Ibu itu kira-kira dia mau bergabung sama Ibu, tapi karena keterbatasannya saat ini dia masih join di bawah jaringan yang lain. Nah, siapa tahu dia punya suaminya, bisa dipakai dulu, Bu, ID-nya untuk join dulu. Saya saraninnya juga gitu, Pak. Tadi saya juga bilang, oh iya kalau misalnya ini bisa pakai nama suami. Kata dia, oh iya ya pakai nama anakku aja ya, katanya gitu. Betul. Betul, Bu. Pakai nama anak, yang penting dia kan udah punya KTP, ya kan? Iya, benar. Jadi itu. statusnya yang lama itu nggak perlu dijalanin, dia jalankan status yang baru gitu. Iya. Saya juga saranin seperti itu sih, Pak Edi. Oke, sip. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sedikit Pak, saran Pak, belum bertanya ya. Halo? Iya, Bu. Saran silakan. Pak.
Buat ibu yang tadi yang lagi prospek temennya, saran ya. Ya. Kalau bisa temannya itu jangan di otak-atik, kita nggak tahu kalau dia lost contact dengan upline-nya. Bisa saja nomor telepon upline-nya lost contact ya, sementara upline-nya terus belanja, kita kan nggak tahu. Jangan di otak-atik dia. Kalau memang masuk seperti yang diarahkan Pak Edi, itu bagus, suaminya yang masuk atau anaknya yang masuk. Ketika kartu dia nanti sudah selesai ya, setahun dia tidak aktif, dia masuk di bawah anaknya atau di bawah suaminya, begitu aja. Kenapa? Kalau di otak-atik dia dengan upline-nya lost contact itu, mana tahu suatu saat ini akan jadi problema loh, jadi bumerang buat ibu gitu. Kalau bisa jangan di otak-atik ya, anaknya aja yang suruh masuk atau suaminya, karena sudah takutnya perkara di kemudian hari nanti ribetnya kenapa? Ketika punya hasil ibu dari downline itu, ibu akan dirongrong oleh upline dia yang lama. Percaya deh kata saya. Iya, Cuma Bu. itu. Iya, terima kasih Bu masukannya. Oke. Ya. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada mungkin kita udah mau tutup ya Pak Yohanes ya? Ya, udah mau jam 10. Udah molor pasti jam. Ya, tapi kita dapat banyak pengetahuan, dapat banyak motivasi dari Pak Edi, dari Bu Ing, dari pertanyaan teman-teman itu kita semua mendapatkan ilmu. Terima kasih buat semuanya, khususnya Pak Edi, Bu Ing yang sudah meluangkan waktu juga, dan Bapak Ibu pada malam ini. Terima kasih, kita berharap semuanya yang join di Zoom meeting malam ini, bahkan di seluruh Indonesia, semuanya sukses menjalankan bisnis ISE. Kita semua mendapatkan income yang besar di bisnis ISE ini. Kita semua sukses, tidak cuma seorang yang sukses, tapi kita sukses berjamaah. Sukses semua. Iya. Terima kasih. Satu lagi sebentar, boleh saya kasih ini saran sebentar. Ya. Di grup kita kan di WeTeam, di VTeam itu kan setiap minggu pasti ada namanya tuh, kita bikin Zoom meeting seperti ini ya teman-teman ya. Saya mengharapkan teman-teman mitra yang sudah diajak dan itu mereka stuck atau bagaimana, yuk kita sama-sama remind lagi ke mereka. Kalian join di bisnis ini tuh pasti ada satu niat dan tujuan yang mau dicapai. Jadi alangkah baiknya ketika mereka yang belum pernah, ada loh, saya punya mitra juga ada. Saya udah ajak dia udah 2 bulan, tapi udah join, tapi diajak meeting pun nggak mau terus gitu. Jadi tetap kita harus remind terus sama mereka. Buat mereka juga lebih mengerti apa yang mereka jalankan saat ini. Tetap semangat ya semua teman-teman. Ya. Salam sukses. Terima kasih. Ya, salam sukses. Ya, makasih semua ya. Oke. Bertemu lagi di suatu kesempatan yang lain. Terima kasih. Thank you. Thank you.